Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Della dari kelas 11 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Perang Padri. Perang Padri adalah salah satu perlawanan rakyat pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia pada abad ke-19, di mana perang ini berawal dari adanya dua kelompok yang berkonflik, yang kemudian berkobar menjadi pertempuran melawan kolonial Belanda. Kekacauan ini berlangsung mulai dari tahun 1803 dengan pulangnya 3 orang haji dari Mekah, baru berakhir pada tahun 1838. Latar belakang terjadinya Perang Padri. Perang Padri terjadi karena ada pertentangan dari kaum Padri atau kelompok ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan tersebut seperti judi, sabung ayam, minuman keras, tembakau maupun menggunakan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Penyebab Perang Padri dikarenakan pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Kala itu, muncul gerakan Wahabiyah di Sumatera Barat yang bertujuan memurnikan kehidupan Islam oleh kaum Padri. Hanya saja kaum adat merasa tak sejalan. Pemerintah kolonial pun mendukung kaum Padri dan melakukan perjanjian di mana pasukan Belanda menduduki beberapa daerah di Sumatera Barat. Peristiwa inilah yang mengawali terjadinya Perang Padri. Kronologi perang. Periode pertama, 1815 sampai 1825. Pembentukan Harimau Salapan mendapatkan respon dari kaum adat yang semakin keras menolak untuk menerima ide Islam dan mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman menyerbu Pagaruyung pada tahun 1815 dan menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dari wilayah tersebut. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris. Namun pada saat itu, Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Tumasik yang dikuasai Belanda. Tanggal 10 Februari 1821, Presiden Dupuy dan Tuanku Saruwaso meminta bantuan kepada Belanda dengan ganti konsesi beberapa wilayah di Minangkabau. Letnan Kolonel Raaf datang pada Maret 1822 dan sukses menduduki Batu Sangkar dan Luhak Agam. Benteng Van der Capellen didirikan sebagai posisi baru Belanda di Pagaruyung. Namun kematian mendadak Raaf pada April 1824 membuat gerakan Belanda terhambat. Sementara itu, pada September 1824, Mayor Leemlin menguasai beberapa wilayah di Luhak Agam. Leemlin yang kemudian gugur pada bulan Desember sehingga pergerakan Belanda kembali terhenti. Periode kedua, 1825 sampai 1830. Meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya Perang Padri. Kolonel Stuart berhasil membuat kontak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian dilakukan di ujung Karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Pada fase kedua ini, Belanda mengupayakan adanya perdamaian pada tanggal 15 November 1825. Ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, pada Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaannya sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik sambung ayam. Periode ketiga, 1830 sampai 1838. Pada periode ketiga, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Pandai Sikeek dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Belanda kemudian mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tuanku Lintau dan Tuanku Rao menjadi tokoh Harimau Salapan selanjutnya yang dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, garnisun Belanda diserang dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung Sultan Tangkal Alam Bagagar.
Menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat panjang. Pernyataan bahwa Belanda datang hanya untuk berdagang. Gubernur Jenderal Dominic Jacques de Erens mengirim Mayor Jenderal Kosius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833. Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 1837. Pada bulan Agustus, benteng berhasil dijatuhkan dan Imam Bonjol melarikan diri. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat bangkit kembali setelahnya. Tokoh-tokoh perang. Pertama, Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu dari ulama besar yang memimpin gerakan Padri. Ia dianggap sebagai tokoh yang kuat karena memiliki kedudukan yang kuat berupa benteng di atas bukit wilayah Bonjol. 2. Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu dari Harimau Selapan yang memimpin gerakan Padri. Ia bertanggung jawab atas serbuan Padri ke istana Pagaruyung yang menyebabkan Sultan harus menyingkir dari Minangkabau. Serangan ini menjadi rangkaian awal dari konflik Padri Adat sebelum terlibatnya Belanda. 3. Tuanku Nan Renceh. Tuanku Nan Renceh adalah salah satu ulama yang kuat pendiriannya terhadap penggunaan jalan kekerasan dalam gerakan Padri. Ia bertugas menjadi pimpinan gerakan sekaligus panglima perang. 4. Mayor Jenderal Kosius. Mayor Jenderal Kosius adalah perwira tinggi Belanda yang ahli dalam penerapan taktik benteng Stelsel. Ia dikirim ke Minangkabau pada tahun 1837 untuk menyerbu Bonjol dan mengakhiri peperangan. 5. Letnan Kolonel Raaf. Letnan Kolonel Raaf adalah salah satu perwira yang didatangkan ke Minangkabau setelah perjanjian antara kaum adat dan Belanda disepakati. Ia datang pada Desember 1821. Pada Maret 1822, ia berhasil memukul mundur Padri dari Pagaruyung dan mendirikan benteng Van der Capellen di Batu Sangkar. 6. Letnan Kolonel Elaut. Letnan Kolonel Elaut memasuki peperangan pada tahun 1831 dengan membawa Sentot Prawirodirjo yang membelot dalam rangkaian perang Jawa. Ia menjadi salah satu perwira yang bertugas menangkap pimpinan kaum adat ketika mereka berkompromi dengan Padri untuk bersama-sama menggempur Belanda. Akhir Perang Padri. Akhir dari Perang Padri telah dapat dilihat ketika benteng Bonjol jatuh pada Agustus 1837. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau, sehingga kejatuhannya menyebabkan pasukan tercerai-berai. Imam Bonjol kesulitan untuk menyatukannya kembali. Pada Oktober 1837, Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur pada Januari 1838. Perang masih berkorban sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Kerajaan Pagaruyung serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Nederlandica.